Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas soal OSN tingkat kabupaten ini tahun 2023. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas 5 soal dulu. Kita akan coba bagi beberapa part. Ini ada 25 soal, jadi kita bahas per 5 soal. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Ini soalnya cukup mudah sebenarnya. Tinggal kita gunakan atau tinggal kita pahami saja soal yang diberikan. Oke, di soal ini ada kolam ikan berbentuk segitiga ini. Kemudian ada jalan berbentuk L, panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya X meter. Nah, ini gambarnya. Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah berbentuk L. Oke, berarti luas yang segitiga ini sama dengan luas daerah yang berbentuk L. Nah, berarti tinggal kita hitung saja. Karena di sini lebar panjang itu 3, kemudian lebarnya ini X, berarti segitiga ini alasnya 3 kurang X, tingginya juga 3 kurang X. Oke, berarti kalau luas segitiga sama dengan luas yang berbentuk L. Oke, luas segitiga kan rumusnya 1/2 kali alasnya 3 kurang X, tingginya 3 kurang X sama dengan, nah untuk luas yang berbentuk L ini kalau kita bagi 2, ini yang bentuk pertama, ini bentuk kedua, berarti yang bangun pertama ini berbentuk persegi panjang, berarti 3 kali X itu 3X. Kemudian yang bangun yang kedua ini berarti panjangnya tinggal 3 kurang X, kita kali dengan lebarnya X, berarti 3 kurang X dikali dengan X. Nah, ini kita kali berarti 1/2, 3 kurang X kali 3 kurang X berarti 9 kurang 3X kurang 3X tambah X kuadrat sama dengan 3X ditambah ini kita kali ke dalam berarti 3X dikurang X kuadrat. Kalau kita selesaikan berarti X kuadrat kurang 6X plus 9 sama dengan 6X min X kuadrat. Oke, kita kali 2 kedua ruas, berarti tinggal X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan ini kita kali 2, 12X kurang 2X kuadrat. Oke, kita pindahkan berarti X kuadrat min tambah 2X kuadrat berarti jadi 3X kuadrat min 6X kurang 12X berarti 18X ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3 untuk memperkecil persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 6X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini karena kita mau cari nilai X yang disuruh hitung, berarti tinggal kita gunakan saja rumus ABC karena bentuknya tidak bisa difaktorkan. Berarti X 1,2 rumusnya min B, berarti min 6 jadinya 6 plus minus akar B kuadrat berarti 36 kurang 4 kali A nya 1 kali C nya 3. 4 kali 1 kali 3 berarti 12 dibagi dengan 2A, A nya 1 berarti 2 kali 1 itu 2, itu sama dengan 6 plus minus akar 24 dibagi dengan 2. Ini berarti akar 24 itu 4 kali 6 berarti 2 akar 6. 6 plus minus 2 akar 6 diper dengan 2. Oke, berarti untuk jawabannya dibagi 2 berarti X 1,2 nya itu 6 bagi 2 3 plus minus 2 bagi 2 1 berarti tinggal akar 6. Nah, berarti jawabannya 3 plus akar 6 atau 3 min akar 6. Nah, karena panjangnya itu X 3, berarti X nya kan tidak mungkin lebih besar dari 3, berarti nilai X yang memenuhi itu 3 kurang akar 6, berarti jawabannya yang A. Nah, itu untuk soal yang pertama. Soalnya aljabar saja, tidak terlalu rumit. Oke, kita lihat soal yang kedua. Nah, soal yang kedua katanya ini ada A bergerak mendekati B.
yang berjarak 55 km dengan kecepatan 5 km. 1 jam kemudian B bergerak menuju A dengan kecepatan X km per jam. Dengan X adalah waktu ketika B berangkat sampai bertemu A. Nah, grafik yang benar yang mana? Sebenarnya dari grafik ini A dengan B otomatis tidak mungkin, karena kalau grafik dari kecepatan itu grafiknya harus lurus, tidak boleh melengkung, harus berupa garis lurus. Jadi A sama B sudah tidak mungkin, tinggal kita fokus antara C sama D. Nah, di sini yang membedakan cuman ini waktu totalnya. Ini waktu totalnya 5 jam, ini waktu totalnya 6 jam. Kira-kira mana yang benar? Oke, kita lihat dulu. Karena A bergerak mendekati B jaraknya 55 km, kecepatannya itu 5 km per jam. 1 jam kemudian, berarti 1 jam kemudian A itu sudah bergerak sejauh 5 km. Berarti jarak A sama B, A dengan B itu jaraknya tinggal 55 kurang 5, berarti tinggal 50 km. Nah, karena kita mau hitung waktu berpapasannya, katanya waktu berpapasan itu X. Berarti waktu berpapasan T sama dengan S dibagi dengan V1 tambah V2, kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Oke, karena ini X itu waktunya ketika mereka berpapasan. Ini di sini ketika B berangkat sampai bertemu A, berarti berpapasan atau bertemu, berarti T-nya itu X sama dengan jaraknya tinggal 50 diper dengan kecepatan pertama itu 5 km per jam tambah kecepatan kedua itu X. Nah, kemudian ini 5 plus X nya kita kali ke sini, berarti 5X plus X kuadrat sama dengan 50. Berarti kalau kita rubah bentuknya X kuadrat tambah 5X min 50 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan X plus 10 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan min 10, ini tidak mungkin, waktunya negatif, atau X nya sama dengan 5. Oke, berarti kita dapat waktunya mereka berpapasan itu 5 jam. Nah, 5 jam ditambah waktu awalnya A, itu sudah jalan duluan 1 jam. Berarti waktu totalnya itu 6 jam. 6 jam berarti yang ini yang pas. Dari awal A bergerak itu sampai mereka berpapasan itu butuh waktu 6 jam. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini banyak bilangan asli 7 digit yang disusun dari 0 atau 1 saja serta habis dibagi 6. Nah, di sini bilangannya 7 digit tapi angka penyusunnya itu cuma 0 atau 1. Nah, berarti angkanya tidak boleh yang lain, cuma 0 dengan 1. Kemudian harus habis dibagi 3. Habis dibagi 6. 6 itu kan 2 kali 3. Berarti kita butuh bilangan yang harus habis dibagi 2, kemudian juga harus habis dibagi 3. Itu berarti habis dibagi 6. Nah, karena penyusunnya itu cuma 0 dengan 1, bilangan yang habis dibagi 2 itu berarti angka terakhirnya dari 7 digit itu, angka terakhirnya itu anggaplah ada ini 5, 6, 7, angka ke-7 ini harus 0. Karena dia harus kelipatan 2. Tidak mungkin angka ke-7 atau digit ke-7-nya itu 1. Kemudian karena ini dia bilangan 7 digit, angka pertamanya juga harus 1. Karena kalau angka pertamanya atau digit pertamanya itu 0, dia sudah bukan lagi bilangan 7 digit, dia tinggal bilangan 6 digit. Maka bilangan pertamanya harus 1. Nah, sekarang bilangan yang habis dibagi 3, berarti tinggal kita buat saja bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan habis dibagi 3 kan berarti angka penyusunnya, jumlah angka penyusun harus habis dibagi 3. Berarti kemungkinan pertamanya kalau ini 1 semua. Nah, berarti jadinya kan ada 1 kemungkinan.
Karena kalau ini 1 kita tambah semua jadi 6. 6 itu bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3. Nah, kemungkinan yang lain itu angka satunya ada 3. Jadi di sini 1, di sini 0. Dari 5 angka yang lain itu ada tinggal 2 angka 1, 2 angka 1 dengan 3 angka 0. Tinggal kita pilih saja 2 angka 1 dan 3 angka 0. Terserah urutannya bagaimana, yang penting digit yang dipakai itu cuma 1 atau 0. 2 angka 1 dan 3 angka 0. Karena kalau 2 angka 1 berarti satunya jadi 3. Nah, itu bisa dibagi 3. Nah, banyak bilangan atau banyak bilangan yang bisa dibuat dengan 2 angka 1 dan 3 angka 0 itu berarti sama saja kombinasi 52 atau kombinasi 53. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, berarti 5 kali 4 per 2 sama dengan 10. Berarti banyak bilangannya itu ada 1 tambah 10, berarti ada 11 bilangan. Oke, lanjut di soal yang keempat. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda, sehingga A plus B, A plus C, A plus D adalah bilangan ganjil sekaligus kuadrat. Nah, nilai A tambah B tambah C tambah D terkecil yang ditanyakan, yang terkecil. Oke, pertama kita fokus dulu ke bilangannya. Karena A tambah B, A tambah C, A tambah D itu bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Dan di soal diminta bilangan terkecil atau nilai terkecil dari A tambah B tambah C tambah D. Berarti bilangan ganjil yang kita tentukan di sini adalah bilangan-bilangan ganjil terkecil, bilangan ganjil dan kuadrat yang terkecil. Berarti kan kemungkinannya 1, bilangan kuadrat 9, 25 dan 49. Nah, kita coba kalau kita ambil A tambah B-nya, anggaplah di sini kita ambil 1. Nah, tapi katanya di soal A, B, C, D itu bilangan bulat positif yang berbeda. Jika A tambah B-nya sama dengan 1, itu tidak ada bilangan bulat positif A dengan B yang memenuhi. Karena kalau A-nya 1 berarti B-nya harus 0. Dan 0 itu bukan bilangan bulat positif. Jadi untuk 1 itu tidak ada yang memenuhi. Berarti untuk nilai A tambah B, A tambah C, A tambah D yang memenuhi itu bilangannya 9, 25 dan 49. Nah, cuman ini bilangan yang memenuhi. Nah, ini peletakannya boleh di mana saja, boleh diacak, yang penting bilangannya itu 9, 25 dan 49. Oke, sekarang untuk menentukan A tambah B tambah C tambah D terkecil, karena di sini bilangannya itu A-nya selalu ada, A tambah B, A tambah C, A tambah D, berarti kita pilih bilangan A yang terbesar. Pilih bilangan A yang terbesar agar nilai B, C, D-nya itu mengecil. Karena kalau kita ambil A-nya, misal kita ambil yang kecil, A-nya 1, nanti nilai B, nilai C, nilai D akan membesar nilainya. Makanya kita ambil nilai A yang terbesar. Nah, nilai A yang terbesar untuk bisa memenuhi kondisi A tambah B, A tambah C, A tambah D dan nilainya 9, 25 dan 49, berarti A yang paling besar itu yang mungkin 8. Nah, kalau A-nya 8, B-nya berarti 1. Kemudian C-nya itu 25 kurang 8 berarti 17. D-nya itu 49 kurang 8 berarti 41. Nah, ini nilai terbesar dari A adalah 8. Kenapa dia 8? Karena kalau misal kita pilih A-nya lebih dari 8, nanti tidak ada nilai B yang memenuhi sehingga jumlahnya 9. Makanya kita ambil paling besar atau maksimalnya itu 8. Nah, kalau kita jumlahkan A tambah B tambah C tambah D, berarti ini 9 tambah 41 itu 50,
tambah 17 itu adalah 67. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut yang kelima. Ini untuk part yang pertama, ini kita ambil 5 nomor. Ini diketahui x kuadrat tambah akar xy tambah y kuadrat sama dengan 168. Kemudian x kurang akar xy tambah y sama dengan 10. Ditanyakan jumlah semua nilai x tambah akar xy tambah y yang mungkin. Oke, kalau dapat soal seperti ini, nah biasanya ini kita tebak-tebak saja atau kita kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari dua persamaan ini. Kalau kita perhatikan, ini bentuknya x kuadrat dengan y kuadrat, sementara persamaan yang kedua cuma x tambah y. Berarti bisa kita munculkan x kuadrat tambah y kuadrat juga dari persamaan yang kedua. Kalau ini kita bentuk jadi x tambah y sama dengan 10 tambah xy. Ini kalau kedua ruasnya kita kuadratkan, nah ini kan kita akan dapatkan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy. Ini nanti di ruas kanannya 100 ditambah 2 akar xy tambah xy. Ini kalau kita gabung xy nya berarti x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy kurang xy berarti tinggal xy dikurang 2 akar xy itu sama dengan 100. Ini kita anggap persamaan 3. Kita eliminasi dengan yang persamaan 1 ini. X kuadrat tambah y kuadrat tambah akar xy sama dengan 168. Kalau ini kita kurang, berarti ini nilainya tinggal xy dikurang 2 akar xy kurang akar xy berarti 3 akar xy sama dengan 100 kurang 168 itu negatif 68. Nah, bentuknya ini kalau kita jeli melihat ini, kalau akar xy nya kita misalkan a, berarti xy nya itu a kuadrat. Jadi ini bisa berbentuk jadi persamaan kuadrat, a kuadrat kurang 3a plus 68 sama dengan 0. Oke, berarti ini pemfaktorannya kira-kira ini yang sama. Kuadrat xy kurang 3xy min 68. Oke, kita lihat dulu x kuadrat y kuadrat ke 100. Oh sorry, di sini tambah. Oke, di sini ada salah perhitungan. Di sini harusnya 10 kali 2 20 akar xy tambah xy. Nah, berarti di sini kalau kita rubah bentuknya jadi min 20. Oke, berarti di sini nanti harus min 21 akar xy. Berarti di sini 21a. Oke, 21a. 68 itu kalau kita bagi 2, kalau kita bagi 4, 68 bagi 4 itu 1 17. Oke, berarti A kurang 17, A kurang 4 sama dengan 0. Berarti A nya sama dengan 17 atau A sama dengan 4. Oke, A nya itu kan akar xy. Berarti akar xy nya ini sama dengan 17 atau 4. Nah, kita lihat di soalnya. X tambah akar xy tambah y nilai yang mungkin. Nah, kalau kita lihat persamaan 2, ini x tambah y sama dengan 10 tambah akar xy. Nah, berarti kalau kita mau cari xy tambah akar xy, ini berarti 10 tambah 2 akar xy. Berarti nilai yang mungkin tinggal kita masukkan saja. Berarti 10 ini kemungkinan pertama, 10 tambah 2 kali 4, 18. Atau yang kedua
10 tambah 2 kali 17 berarti 30. 32 tambah 10 berarti 44. Berarti kalau kita jumlahkan nilainya, pertama ditambah yang kedua itu 18 tambah 44 berarti 62. Berarti jawabannya D. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Nanti kita bahas di part berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.